Saya ingin maklumat. Oh gitu. Ya. Yang itu siapa yang baca? Pak Agung membaca ini. Ini itu Ya. Pak Agung. Saya yang ini sama. Terserah sih. Ya. Boleh. Ini. Kemudian saya baca Baca itu. ini. Terus yang buka MC. Ya. Langsung saya. Saya aja. Ahmad Saidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu PP Muhammadiyah, Prof. Haidar, Prof. Samsul, Pak Agung, dan teman-teman media. Sehat semua pagi hari ini? Sudah sarapan? Alhamdulillah pada pagi hari ini pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah maklumat terkait dengan hasil hisab Ramadan Syawal Dzulhijjah 1446 Hijriah dan pernyataan atau nasihat pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah yang nanti akan dibacakan oleh Pak Agung dan diberikan penekanan oleh Pak Haidar. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kehadiran Bapak Ibu media juga jadi ibadah karena mendengarkan maklumat tentang Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Izinkan saya pertama untuk membacakan maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1 tahun 2025 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1446 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1446 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut. Pertama, terkait dengan Ramadan 1446. 1. Pada hari Jumat Legi 29 Sya'ban 1446 Hijriah atau 28 Februari 2025 Masehi, ijtima jelang Ramadan terjadi pada pukul 7 pagi lebih 46 menit 49 detik WIB. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam untuk di Yogyakarta yaitu plus 4 derajat 11 menit 8 detik sehingga hilal sudah wujud. Pada saat matahari terbenam Jumat 28 Februari 2025 Masehi di seluruh wilayah Indonesia bulan berada di atas ufuk, karena itu hilal sudah wujud. Di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah dengan demikian jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025 Masehi. Kedua, terkait dengan bulan Syawal 1446 Hijriah. Pada hari Sabtu Kliwon 29 Ramadan 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 29 Maret 2025, ijtima jelang Syawal 1446 terjadi pada pukul 17 lebih 59 menit dan 51 detik WIB. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam untuk Yogyakarta yaitu minus 1 derajat 59 menit 4 detik, hilal belum wujud. Pada saat matahari terbenam Sabtu 29 Maret 2025 Masehi itu di seluruh wilayah Indonesia bulan berada di bawah ufuk, hilal belum wujud. Karena itu umur bulan Ramadan 1446 Hijriah disempurnakan atau istikmal menjadi 30 hari.
Karena itu di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025 Masehi. Yang ketiga terkait dengan Dzulhijjah 1446. Pada hari Selasa Wage 29 Dzulqa'dah 1446 bertepatan dengan 27 Mei 2025 Masehi, ijtima' jelang Dzulhijjah 1446 terjadi pada pukul 10 lebih 4 menit 18 detik waktu Indonesia Barat. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta adalah plus 1 derajat 27 menit dan 7 detik sehingga hilal sudah wujud. Pada saat matahari terbenam Sabtu 27 Mei 2025 Masehi di seluruh wilayah Indonesia bulan berada di atas ufuk. Hilal sudah wujud. Karena itu di wilayah Indonesia tanggal 1 Dzulhijjahnya 1446 jatuh pada hari Rabu Kliwon 28 Mei 2025 Masehi. Karena itu hari Arafah 9 Dzulhijjah 1446 jatuh pada hari Kamis Pon 5 Juni 2025 dan Idul Adha yang berarti 10 Dzulhijjah 1446 jatuh pada hari Jumat Wage tanggal 6 Juni 2025 Masehi. Berdasarkan hasil hisab tersebut, maka pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pahing 1 Maret 2025. 1 Syawal 1446 jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025. 1 Dzulhijjah 1446 jatuh pada hari Rabu Kliwon 28 Mei 2025. Yang keempat hari Arafah 9 Dzulhijjah 1446 jatuh hari Kamis Pon 5 Juni 2025 Masehi. Dan yang terakhir Idul Adha 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada hari Jumat Wage 6 Juni 2025 Masehi. Demikian Bapak Ibu, maklumat ini disampaikan agar menjadi pedoman bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditetapkan tanggal 28 Rajab 1446 atau 28 Januari 2025. Sekretaris Muhammad Sayuti, Ketua Umum Profesor Haidar Nasir ditandatangani. Terima kasih. Berikutnya kami mohonkan kepada Pak Agung Danarto dan Pak Haidar untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan atau akan membacakan pesan Ramadan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Pimpinan pusat Muhammadiyah setelah menyampaikan maklumat PP Muhammadiyah nomor 1 tahun 2025 yang menetapkan awal bulan Ramadan 1446 jatuh pada hari Sabtu 1 Maret 2025, menyampaikan pesan Ramadan sebagai berikut. Yang pertama, bagi segenap kaum muslimin, mari jadikan puasa dan ibadah Ramadan lainnya sebagai jalan baru kerohanian untuk melahirkan pencerahan hidup, baik pencerahan dalam beragama maupun menjalani kehidupan secara keseluruhan. Umat muslim agar makin meningkatkan kualitas iman takwa kepada Allah yang memancarkan kesalehan dalam kehidupan sehari-hari tanpa merasa paling bertakwa, seraya mampu menampilkan keteladanan diri dalam perilaku
dan pengamalan keagamaan yang mendamaikan, menyatukan, mencerdaskan, memajukan, serta menebar kebajikan utama yang rahmatan lil alamin bagi kehidupan sesama dan lingkungan semesta. 2. Puasa Ramadan niscaya menghadirkan pencerahan rohaniyah multi aspek, sehingga setiap muslim secara individual maupun kolektif menebar kemaslahatan bagi diri dan lingkungannya. Jadikan puasa sebagai wahana atau jalan pencerahan. Berpuasa yang mencerahkan, mengembangkan pandangan, sikap, dan praktek keagamaan yang berwatak tengahan atau wasatiyah, membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan laki-laki maupun perempuan, menjunjung tinggi keadaban mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia. Berpuasa yang mencerahkan diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, ihsan, dan kasih sayang terhadap seluruh umat manusia tanpa diskriminasi sebagai aktualisasi nilai dan misi rahmatan lil alamin. 3. Hadirkan puasa dan ibadah Ramadan lainnya untuk membentuk diri bagi setiap muslim sebagai insan tercerahkan akhlak dan tindakannya. Muslim yang tercerahkan buah dari ibadah puasa tidak akan mudah marah, buruk ujaran, dengki, dendam, congkak, menebar permusuhan, dan segala perangai yang buruk. Jauhi pola hidup boros, berlebihan, dan pamer kemewahan di tengah banyak anak bangsa yang hidupnya susah dan berkekurangan. Dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui hubungan langsung maupun media sosial, senantiasa menebar kebaikan dan keluhuran nilai yang menunjukkan pribadi insan bertakwa yang utama. Seraya tidak menebar hoaks, kata-kata buruk, kebencian, permusuhan, dan yang menimbulkan kerusakan dalam hubungan antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Berpuasa yang mencerahkan dapat menghadirkan spiritualitas keberagamaan yang berjiwa al-ma'un dengan kepedulian sosial dan panggilan memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan berupa kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan-persoalan lainnya yang bercorak struktural dan kultural. Sekaligus menjauhkan diri dari ekosistem kehidupan, dari kekeringan rohani, krisis moral, kekerasan, terorisme, konflik, korupsi, kerusakan ekologis, dan bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan. Kembangkan relasi sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi, memuliakan martabat manusia laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan, serta membangun pranata sosial yang utama. Kembangkan kepedulian sosial yang tinggi untuk senantiasa rela berbagi dengan sesama, terutama kepada saudara-saudara sebangsa yang hidupnya berkekurangan dan terkena musibah. Yang kelima, melalui ibadah puasa yang mencerahkan dapat terbangun karakter manusia Indonesia yang religius dan berkeadaban luhur, serta keterpercayaan, ketulusan, kejujuran, keberanian, ketegasan, ketegaran, kuat dalam memegang prinsip dan sifat-sifat khusus lainnya yang melekat dalam dirinya. Sementara nilai-nilai kebangsaan lainnya yang harus terus dikembangkan adalah nilai-nilai spiritualitas, solidaritas, kedisiplinan, kemandirian, kemajuan, dan keunggulan. Jika religiusitas dan karakter keadaban mulia seperti itu yang tertanam dalam diri setiap insan muslim di negeri ini, maka tidak akan terjadi wabah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi sumber daya alam, pencurian kekayaan negara,
permusuhan antar sesama, berbagai bentuk kekerasan, demoralisasi, dan segala jenis pengrusakan tatanan lainnya yang membawa prahara atau petaka bagi masa depan bangsa dan negara. Yang keenam, kehusukan beribadah puasa maupun ibadah lainnya di bulan Ramadan selama 1 bulan mesti melahirkan hikmah beragama dan berperi kehidupan yang serba utama. Perbedaan dalam praktek ibadah hendaknya makin memperkaya toleransi yang tulus dengan mengedepankan ukhuwah seluruh umat yang terbebas dari ananiyah hizbiyah atau keakuan kelompok yang mengoyak rumah kemajemukan milik bersama. Jadikan agama dan puasa sebagai jalan keselamatan, kebahagiaan, dan lintasan perjalanan hidup yang mencerahkan diri, keluarga, dan peradaban bersama. 7. Dalam kehidupan keluarga, jadikan puasa Ramadan sebagai momentum meneguhkan keluarga sakinah guna meningkatkan ikatan kuat kekeluargaan, edukasi bagi anak-anak, lebih-lebih di kala libur sekolah, menjalin hubungan baik dengan tetangga dan warga masyarakat, serta menjadikan rumah sebagai tempat paling damai dan dapat menyelesaikan masalah-masalah secara baik, sehingga terbangun pola kehidupan keluarga sebagaimana diidealisasikan Nabi bahwa rumahku adalah surgaku. 8. Hikmah berpuasa dapat melahirkan sikap efisien, hemat, dan menjauhi pemborosan. Bagi para pejabat publik, saatnya memiliki jiwa kerohanian luhur yang menjunjung tinggi amanat rakyat. Anggaran dan aset publik adalah milik negara yang mesti dipergunakan sebaik-baiknya untuk hajat hidup rakyat, bukan milik pribadi. Pergunakan kekuasaan untuk kepentingan hajat hidup publik. Tunaikan tugas sebagai penghormatan terbaik untuk mencerdaskan, menyejahterakan, dan memajukan kehidupan bangsa. Tunjukkan kebaikan utama dalam bertutur kata, bersikap, bertindak sebagai para pejabat publik teladan. 9. Kepada para tokoh negeri, baik nasional maupun daerah, hendaknya menjadikan Ramadan sebagai bulan berintrospeksi dalam menjalankan amanat rakyat dan kebijakan-kebijakan publik yang memberi kemaslahatan sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Tumbuhkan spiritualitas luhur yang mengedepankan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan kemanfaatan bagi sesama dan lingkungan. Tunjukkan sikap kenegarawanan dan keteladanan secara otentik yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan diri dan kroni. Jauhi ujaran dan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan permusuhan dan keresahan, apalagi yang bersifat merendahkan Tuhan, agama, nabi, dan kitab suci. 10. Para pemimpin negeri dan tokoh umat diharapkan mengembangkan mozaik ilmu dan hikmah yang tinggi, sehingga memiliki sikap adil, ihsan, bermoral tinggi, cendekia, dan menjadi teladan terbaik. Indonesia memerlukan para warga dan pimpinan negeri yang bertakwa, sehingga melahirkan keadaban, intelektualitas, moralitas, dan tindakan-tindakan luhur yang membawa kepada kemajuan dan kemaslahatan hidup bersama menuju Indonesia berperadaban tinggi. Semoga Indonesia menjadi negara bangsa yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yogyakarta, 12 Februari 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Berikutnya kami mohonkan Pak Ketua Umum Prof. Haidar Nasir untuk memberikan penekanan pada beberapa aspek yang tadi sudah dibacakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan dari seluruh media massa serta kaum muslimin dan warga bangsa di seluruh tanah air maupun di mancanegara. Tadi pimpinan pusat Muhammadiyah telah menyampaikan maklumat tentang pelaksanaan awal puasa Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, di mana berdasarkan Majelis Tarjih dan Tajdid yang dipedomani oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, telah ditetapkan bahwa puasa Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada tanggal 1 Maret 2025, hari Sabtu. Idul Fitri 1 Syawal jatuh pada 30 Maret 31 Maret. Ya, tanggal 31 Maret. Jadi Idul Fitri jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025 dan Idul Adha jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Dan tadi pimpinan pusat Muhammadiyah juga telah menyampaikan 10 poin pesan Ramadan sebagai bahan untuk refleksi keagamaan bagi kaum muslimin maupun juga refleksi kebangsaan bagi seluruh warga dan elit bangsa. Kami memberikan maklumat ini dan sekaligus pesan Ramadan agar ketika kita memasuki awal bulan Ramadan, pertama, kalau ada perbedaan-perbedaan pelaksanaan nanti di awal Ramadan, Idul Fitri maupun Idul Adha, bagi kita tetap mengedepankan toleransi, tasamuh, dan hal itu sudah menjadi kekayaan keagamaan kita yang selama ini dijunjung tinggi. Untuk tidak menjadi perbincangan yang terus-menerus, apalagi menjadi potensi keretakan, karena kita memang belum memiliki satu kalender global tunggal untuk seluruh dunia di lingkungan dunia Islam yang nanti memang memerlukan kesepakatan dari seluruh dunia Islam yang tentu perjalanannya masih panjang sebagaimana diperjuangkan oleh Muhammadiyah dengan kalender global Islam tunggal. Dan selama kita masih berproses ke situ, tentu kita kedepankan sikap tasamuh, toleransi dalam perbedaan. Yang kedua, kaum muslimin khususnya itu setiap tahun kan melaksanakan puasa Ramadan, beridul fitri, beridul adha. Kami pimpinan pusat Muhammadiyah mengajak untuk tidak stagnan, tidak berada di posisi zumud, di mana kita selalu melaksanakan ibadah-ibadah itu, tetapi ibadah-ibadah Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha itu tidak membawa proses perubahan dalam jiwa, pikiran, dan orientasi tindakan kita sebagai muslim, baik individual maupun kolektif, yang kami sebut membawa pencerahan. Pencerahan ini yakni perubahan dari hal-hal yang buruk ke hal yang baik, dari hal-hal yang baik ke hal-hal yang terbaik, menuju pada kehidupan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan dunia kesemestaan yang semakin lebih baik lagi. Nah, dalam konteks itu kami mengajak
jadikan puasa nanti juga Idul Fitri dan Idul Adha dengan seluruh rangkaian ibadahnya sebagai proses internalisasi nilai yang membentuk pribadi-pribadi yang memiliki jiwa kerohanian yang tinggi. Bahkan kami sebut sebagai jiwa kerohanian yang luhur dan utama. Dalam sikap, dalam tindakan, sehingga baik dalam beragama maupun dalam kehidupan kita bisa membawa maslahat dan rahmat bagi kehidupan. Sehingga keberagamaan itu betul-betul melahirkan teladan terbaik, itu yang kami harapkan. Sehingga kita dalam berkata-kata menjadi yang terbaik, dalam bertindak menjadi yang terbaik, kemudian juga terpantul dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kaum muslimin menjadi teladan dalam kehidupan. Yang kedua, bagi warga bangsa juga di tengah kehidupan sosial dan perubahan sosial yang begitu dinamik, termasuk pengaruh media sosial dan ekosistem kehidupan yang serba bebas, kami juga mengharapkan bahwa puasa membawa jalan baru kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama, hatta setiap umat yang berbeda agama, sehingga kita bisa memupuk persaudaraan, kemudian juga persatuan, kemajuan itu dalam rumah kemajemukan yang bisa membawa pada peradaban bersama yang menyelamatkan, yang harmoni dan membawa pada kemajuan. Bagi elit bangsa, baik di tingkat nasional maupun di daerah, kita berharap jadikan momentum puasa Ramadan, juga nanti Idul Fitri dan Idul Adha, untuk memperkaya keluhuran batin agar dalam menjalankan amanah rakyat itu betul-betul penuh dengan spiritualitas yang tinggi. Jadikan amanah itu sebagai mandat luhur atas nama Allah yang melahirkan keterpercayaan, keadilan, kebaikan, dan jiwa kenegarawanan. Seraya menjauhi hal-hal yang buruk, korupsi, pemborosan, itu kan, penyalahgunaan kekuasaan tadi disebutkan, sekaligus juga yang menunjukkan arogansi diri merasa sebagai pejabat publik yang kemudian kita tidak bisa menjadi teladan di hadapan warga masyarakat. Bahkan PP Muhammadiyah mengajak kepada seluruh elit bangsa, baik tokoh agama maupun secara keseluruhan, untuk memperkaya ilmu dan hikmah. Kami percaya bahwa para elit bangsa di berbagai golongan dan lingkungan, di pemerintahan maupun kekuatan bangsa, memiliki kekayaan kemampuan yang tinggi dalam hal urusan-urusan kebijakan, memanage dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu meningkat lagi dalam mengurus urusan bangsa dan negara, itu perlu ilmu yang lebih mendalam, lebih luas, sehingga Indonesia itu betul-betul dibawa pada tujuan dan cita-citanya sebagaimana para pendiri bangsa yang kaya ilmu. Bahkan ada hikmah kebijaksanaan agar kita tidak melahirkan kebijakan-kebijakan yang salah, kemudian juga praktek hidup yang salah, bahkan juga dalam membawa dan mengurus Indonesia itu juga menjadi salah kaprah karena kurangnya ilmu dan hikmah. Sehingga Indonesia itu tidak cukup dikelola dengan cara yang pragmatis semata, tapi memerlukan kedalaman dan keluasan ilmu. Dan insya Allah dengan cara seperti itu akan lahir kearifan-kearifan dalam memimpin, termasuk bagi pejabat publik. Tadi ada penekanan jaga
pernyataan-pernyataan agar tidak menimbulkan kontroversi, keresahan, apalagi yang bersifat merendahkan Tuhan, agama, nabi, dan kitab suci yang mungkin lahir dari arogansi diri dan sikap berlebihan untuk membela sesuatu yang bersifat duniawi. Padahal kehidupan ini juga memerlukan spiritualitas tinggi dalam agama dan nilai-nilai luhur kehidupan. Itulah pesan penting kami untuk kita semua, termasuk bagi keluarga dan para elit di tubuh Muhammadiyah. Dan secara khusus bagi seluruh keluarga besar Muhammadiyah dan para elit Muhammadiyah agar mengikuti maklumat PP Muhammadiyah dan juga mengikuti pesan-pesan luhur Ramadan agar bulan Ramadan ini menjadi lebih arif, lebih bijaksana, lebih berilmu, lebih berhikmah, sehingga kita bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi masyarakat luas. Hatta ketika menghadapi persoalan-persoalan berat dalam kehidupan. Jangan sampai tokoh-tokoh dan elit Muhammadiyah juga mengumbar ujaran-ujaran yang menimbulkan kontroversi, kemudian juga bersifat menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat. Yang insya Allah tidak, karena kita diajari untuk membawa pesan-pesan itu berbasis ilmu dan hikmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nasihat-nasihat yang luar biasa dari Prof. Haidar. Semoga kita diberi kekuatan untuk mengikuti dan menjalankan sesuai kemampuan kita. Dan semoga Ramadan yang akan datang kita jalani dengan khusyuk, ya, dan semakin bertakwa sebagaimana tujuan ibadah Ramadan. Kita cukupkan sekian, Bapak Ibu. Tanya jawabnya atau langsung aja nanti? Iya. Cukup ya? Doorstep. Oh, doorstop. Iya. Demikian Bapak Ibu, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.